Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami hidup hingga saat ini, kami bernafas hingga saat ini semua karena anugerah-Mu, karena rahmat-Mu Tuhan Yesus, kemurahan hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini, kami akan menjalani sepanjang hari yang baru ini. Sebelumnya Engkau mengurapi, memberkati firman-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu menerangi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Begini firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dari ayat-ayat yang kita baca dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah berarti kita belajar untuk menjalin relasi atau hubungan dengan Allah sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari hari-hari yang kita jalani, dengan kita menghormati Allah di dalam setiap pilihan kita, di setiap aspek kehidupan kita, dan kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu kehidupan yang kita jalani, dan kita disebut dengan hidup bergaul dengan Allah. Jadi di dalam Alkitab ada dua orang yang ditulis bahwa mereka ini hidupnya bergaul dengan Allah dalam menjalani hari-hari yang dijalaninya. Yang pertama adalah Henokh, ya. Lalu yang kedua adalah Nuh. Di dalam Alkitab menunjukkan bahwa setiap orang yang bergaul dengan Allah itu ditunjukkan, diekspresikan melalui ketaatan seseorang dan melalui kehidupannya yang berbakti kepada Allah. Jadi Henokh adalah manusia yang pertama yang ditulis dalam pasal yang kita baca tadi, dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa kisah hidupnya dikatakan itu Henokh ini, kisah hidupnya itu berakhir tanpa kata lalu ia mati. Ya, jadi dia salah satu yang tidak dikatakan bahwa lalu ia mati. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 24 sangat tegas dikatakan di sana bahwa Henokh itu bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kisah ini sama dengan seperti yang kalau kita baca dengan kisah Nabi Elia, dia juga diangkat Allah ke surga seperti yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai 11. Dikatakan di sana, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai dikatakan. Jadi sama seperti Henokh naik terangkat ke surga, demikian juga Elia naik dan terangkat ke surga. Dan pada saat ini di Alkitab juga selain itu menceritakan yang kedua sebagai orang yang hidupnya bergaul dengan Allah sama seperti Henokh. Orang yang kedua adalah namanya Nuh.
Dia juga dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kesehari-harian, aktivitas, kegiatan daripada Nuh sama dengan Henokh. Mereka ini melibatkan Tuhan. Mereka ini berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka ini melakukan hidup yang Tuhan kehendaki, hidup yang ada di jalan Tuhan. Karena kita tidak mungkin sehari-hari bergaul dengan orang yang tidak berjalan dengan kita. Namanya bergaul itu berarti kita menyediakan waktu, menyediakan kesempatan, menyediakan hidup kita untuk bersama-sama dengan dia. Demikianlah Nuh dan Henokh. Henokh dan Nuh, mereka itu bergaul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kegiatan mereka yang mereka lakukan dalam sehari-harinya mereka. Jadi sebagai keturunan Adam, Nuh juga adalah orang yang berdosa, sama seperti kita. Tetapi Nuh adalah orang yang beriman, yang percaya akan Allah. Dan dia juga bukan hanya beriman percaya, tetapi dia juga menaati Allah. Di tengah-tengah kehidupan orang-orang sejamannya yang jahat dan tidak takut kepada Allah, Nuh merupakan orang yang hidupnya berbeda dengan mereka. Dia ini menjalankan perintah Allah seperti Tuhan katakan untuk membangun bahtera. Yang jelas-jelas di zaman itu bagi Nuh dan bagi orang-orang itu sangat tidak masuk akal, karena tidak pernah muncul hujan, apalagi badai yang membawa bencana banjir. Jadi orang-orang sejamannya menertawakan Nuh. Namun Nuh tetap percaya kepada Allah. Bahkan bukan hanya percaya, dia menaati Allah. Dia menaati segala perintahnya, dia lakukan seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi inilah artinya Nuh bergaul dengan Allah. Dia berusaha dalam kehidupannya bukan hanya mengasihi, tetapi dia menaati Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari apa yang kita baca dan dengarkan hari ini tentang Henokh dan Nuh, marilah kita melihat bahwa melalui hidup yang bergaul dengan Allah, Allah akan memberikan sama seperti Allah memberikan anugerah di mana Henokh tanpa harus melalui kematian, sedangkan Nuh diselamatkan dari air yang menghancurkan dunia. Apa yang menyebabkan Henokh tanpa mengalami kematian? Karena dia bergaul dengan Allah. Apa yang menyebabkan Nuh dan seisi rumahnya selamat dari, kita lihat, yang menghancurkan dunia karena air bah? Karena dia bergaul dengan Allah. Jadi melalui kisah perjalanan hidup Henokh dan Nuh mengajarkan kita supaya kita belajar untuk membangkitkan, membangun iman dan kepercayaan kita kembali, supaya kita memupuk iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan berani Dengan berani kita belajar untuk hidup bergaul dengan Allah di tengah-tengah zaman yang tidak lagi percaya dan tidak lagi takut akan Allah. Jadi percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang percaya dan yang bersungguh-sungguh mengasihi dan mentaati jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah ketika Allah melihat kita, ketika Allah memperhatikan kita, Dia sedang lihat kita bahwa hidup kita hidup bergaul dengan Allah. Hidup sehari-hari kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, mari kita libatkan Tuhan di sana. Mari kita berjalan dengan keinginan Tuhan, dengan kerinduan Tuhan, di jalannya Tuhan. Karena kita orang-orang yang mau menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, yang mengajar kami supaya kami hidup bergaul dengan Allah. Biarlah kami belajar Tuhan Yesus untuk menjalin suatu relasi hubungan yang baik dengan Allah. Jika kami menjalani hari-hari kami dengan menghormati Allah, dan dalam setiap aspek kehidupan kami mau berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kami, dalam setiap usaha kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala aktivitas kami. Tuhan, kami memohon Engkau memimpin kami, dan biarlah kami mau dipimpin oleh Engkau Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan Yesus yang membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran,
kebenaran, sehingga kami semakin hari semakin serupa, semakin segambar dengan yang Kau mau dan yang Kau inginkan. Sehingga bukan kehendak kami lagi, tetapi kehendak Engkau, bukan keinginan kami lagi, tetapi keinginan Engkau Tuhan. Supaya datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami menyerahkan aktivitas kegiatan kami, Tuhan yang ada di depan menuntun memimpin kami, dan kami percaya Tuhan akan memberikan segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu dalam kehidupan kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.